Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifiani Rizky Nugraha ingin menjelaskan materi tentang kelompok dan organisasi. Kelompok sosial. Kelompok sosial terbagi menjadi definisi, fungsi, dan jenisnya. Definisi kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu perikan sosial dan kultural. Kelompok sosial menurut tokoh sosiologi yang bernama J. Masionis, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Dan yang kedua, menurut George Homans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Fungsi kelompok sosial ada 5, yaitu yang pertama, fungsi hubungan sosial adalah bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, fungsi pendidikan adalah bagaimana sebuah kelompok berdinamika dalam rangka bertukar informasi atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi persuasi adalah bagaimana kelompok menjadi wadah untuk melakukan persuasi terhadap komponen di dalam kelompok tersebut. Yang keempat, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan adalah bagaimana kelompok sebagai wadah menemukan alternatif pemecahan masalah yang tidak terpikir sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi terapi adalah kelompok sebagai wadah individu untuk mencapai perubahan personalnya. Jenis kelompok sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok sosial jenis ini merupakan interaksi antara sekelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas. Contoh dari kelompok formal yaitu OSIS, organisasi mahasiswa, organisasi pemerintahan, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal hanya terdiri dari atas beberapa orang atau beberapa keluarga saja yang mempunyai pengalaman bersama. Contoh dari kelompok informal yaitu kelompok ibu rumah tangga, kelompok belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok primer. Kelompok primer berperan besar sekali dalam kehidupan. Karena di kelompok primer itu tempat manusia pertama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, kelompok sekunder. Tempat individu berhubungan sosial yang anggotanya cukup banyak sehingga interaksinya kurang intensif dan kurang erat. Organisasi sosial dibagi menjadi definisi, ciri, dan jenisnya. Definisi organisasi sosial adalah suatu sistem sosial yang bersifat langgeng, formal, memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggotanya terinci, dan mempunyai sifat hierarkis. Menurut tokoh sosiologi yang bernama Amitai Edzionila, organisasi adalah unit sosial atau pengelompokan sosial yang sengaja dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri organisasi sosial ada 3, yaitu yang pertama ada pembagian kerja, kekuasaan, dan tanggung jawab komunikasi. Yang kedua ada satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir yang ketiga, ada pergantian tenaga atau kaderisasi bila ada individu yang tak mampu menjalankan tugas-tugas organisasi. Jenis organisasi sosial ada 3, yaitu yang pertama organisasi normatif, yang kedua organisasi utilitarian, dan yang terakhir yang ketiga organisasi koersi. Kita masuk ke dinamika kelompok dan organisasi. Dinamika kelompok dengan pendekatan sosiologis dapat diamati dari unsur-unsur pokok sistem sosial sebagai alat analisis dinamika kelompok, yaitu yang pertama ada tujuan, kedua keyakinan, ketiga norma, keempat sanksi, kelima peranan kedudukan, keenam jenjang sosial, ketujuh fasilitas.
Dinamika organisasi dapat ditinjau dari sistem organisasi, struktur organisasi, hubungan antar peranan, pengendalian, koordinasi, sosialisasi, dan supervisi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi kelompok dan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.